Salam sinergi. Bapak Ibu, video kali ini adalah rangkaian video dan ini adalah video pembuka tentang presentation skill atau keterampilan kita presentasi. Penting bagi kita yang menjalani bisnis network marketing karena tidak bisa tidak kita perlu melakukan presentasi baik kepada satu orang maupun kepada banyak orang. Sehingga harapannya ketika kita memiliki presentation skill ini dapat membantu bisnis kita di bisnis network marketing. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita sempat menanyakan kepada Bapak Ibu lewat sosial media kita, lewat Instagram, lewat Facebook, tentang apa sih tantangan-tantangan yang Bapak Ibu hadapi ketika memulai sebuah presentasi atau ketika akan melakukan presentasi. Pada saat prospek maupun pada saat pendekatan kepada orang per orang. Rupanya banyak yang masuk ke dalam inbox kami, ke dalam chat juga, ke dalam WA juga. Itu adalah tantangannya bagaimana ya Pak supaya saya nggak deg-degan. Bagaimana ya Pak supaya saya sih udah nggak deg-degan Pak. Alhamdulillah saya bisa berani berbicara. Tapi bagaimana caranya supaya saya bisa terstruktur? Karena ketika saya nggak deg-degan, kemudian saya nyaman berbicara di depan seorang maupun banyak orang, taunya saya kemana-mana Pak. Berceritanya tuh wah santai. Akhirnya durasinya jadi lama, akhirnya orang-orang juga merasakan jadi bosen, jadi lama presentasinya. Saya merasakan gitu tuh Pak. Ada juga ketika saya berani, saya sih sudah terstruktur Pak, tapi kemudian kok nggak jadi apa-apa ya, nggak menarik buat orang, nggak jadi berdampak buat orang. Nah maka setelah Bapak Ibu menyelesaikan 8 video ini, harapannya Bapak Ibu bisa punya kemampuan presentation skill yang, nah kita ambil indikator apa sih presentasi skill yang berhasil itu, yang efektif itu, yang kemudian kita nilai sebagai sebuah presentasi yang berdampak. Maka kita ada 3 faktor. Yang pertama adalah kita perlu berani dulu nih. Nah, berani ini adalah latar belakangnya kita akan bahas. Yang kedua, setelah kita berani, karena banyak yang kemudian kita berani, tapi kemudian kemana-mana. Maka setelah berani, indikator sebuah presentasi yang berhasil adalah terstruktur. Ada yang sudah berani, ada yang terstruktur, tapi nggak jadi apa-apa, nggak berdampak buat audiensnya. Maka harapannya adalah seseorang yang memiliki keterampilan presentation skill adalah bukan hanya berani, bukan hanya terstruktur, tapi juga berdampak. Nah, berdampak. Presentasi ini bukanlah bawaan, bukanlah ujuk-ujuk bisa presentasi. Presentasi ini adalah sebuah skill, sebuah keterampilan. Sebagaimana sebuah keterampilan, maka ia bisa dilatih. Rumus presentasi adalah ia bisa dilatih. Maka tinggal milih, mau nggak kita berlatih? Butuh nggak kemampuan presentasi ini? Kalau kita penting untuk menjalankan bisnis ini, untuk mensukseskan bisnis kita ini, dan untuk sukses di bisnis ini, tidak bisa tidak kita perlu menawarkan, memberikan peluang usaha, mempresentasikan peluang usaha, dan keterampilan presentasi ini menjadi penting. Karena pentingnya bisnis kita, maka menjadi penting bagi kita untuk belajar dan berlatih. Dalam 8 video ini kita belajar. Untuk berlatihnya nanti mudah-mudahan kita bertemu tatap muka, karena ada rumus untuk mendapatkan sebuah keterampilan menjadi terampil, tidak bisa tidak. Setelah kita tahu ilmunya, kita berlatih. Dan bukan hanya berlatih, tapi kita juga langsung mempraktikkan dan mendapatkan feedback. Nah, nanti Bapak Ibu setelah 8 video ini PR-nya adalah bertemu dengan saya, kemudian ada kelas-kelas kita, kalau datang ke wilayah, kita latihan langsung. Sehingga ilmu kita bukan hanya menjadi ilmu, tapi menjadi sebuah keterampilan. Dan 3 aspek ini, 3 indikator ini yang akan kita kupas dalam 8 video. Yang pertama, berani. Berani ini datangnya dari mana? Berani ini datangnya dari diri kita. Karena diri kita sering sekali memberikan asumsi-asumsi. Diri kita sering sekali memberikan penilaian-penilaian. Kepada siapa? Kepada audiens, kepada situasi. Bahkan kita sering sekali menghakimi diri kita. Pak Pur, saya mah orangnya nggak pede. Bahaya. Ketika kita mengatakan diri kita orang yang nggak pede, pede itu dalam hal apa? Oke, dalam hal bicara. Berarti kan ini tentang pede dalam hal bicara, bukan tentang kehidupan kita seluruhnya.
Maka tenang saja, kalau ini nggak pedenya masalah bicara, masalah presentasi skill atau keterampilan bicara, maka yakini saja, itu hanya sebuah skill. Rumusnya adalah tinggal bagaimana kita latihan, apalagi praktek, apalagi repetisi atau pengulangan, apalagi dan feedback. Feedback ini adalah supaya kita bukan hanya mengulang-ulang kesalahan, tapi justru ketika kita mengulang-ulang mendapatkan feedback, feedback ini nggak perlu dari ahli-ahli amat, dari audiens saja. Contoh, ketika saya merekam video ini, saya presentasi pakai Flipchart untuk Bapak Ibu semua, saya minta feedback. Dari siapa? Dari Kang Fran, dari Kang Zena, di sini ada tim dari Tridaya Sinergi TV. Saya minta feedback. Tadi saya pas ngomong ini gimana ya? Suaranya, gesturnya, tulisan saya, oh Pak Pur, tulisannya nggak rapi. Coba dirapikan. Saya berupaya untuk rapi. Untuk apa? Untuk memberikan kepada audiens lebih baik. Jadi, ketika kita mau memiliki sebuah keterampilan, kita ingat rumusnya adalah latihan, praktek, pengulangan, dan feedback. Tidak ada jalan keluar yang lainnya. Tidak bisa langsung ujuk-ujuk, Pak Pur, saya hoyong bisa presentasi yang berani, yang terstruktur dan berdampak. Oke, ini pelajari, lihat videonya. Tapi nggak praktik, tapi tidak mengulang, tapi tidak mendapatkan feedback. Maka skill kita, keterampilan kita hanya di situ-situ saja. Bapak Ibu belajar motor, belajar mobil, tidak akan terampil ketika pakai motornya, pakai mobilnya. Betul apa betul banget? Tidak bisa tidak untuk sebuah skill adalah praktik, pengulangan, dan feedback. Namun untuk praktik, pengulangan, dan feedback ini, praktiknya seperti apa? Kaidah ilmu apa yang bisa mendasari kita? Nah, kita akan belajar lewat video-video rangkaian tentang presentation skill. Saksikan di video berikutnya.